Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen bikin video soal sharing-sharing lagi sebenarnya. Beberapa waktu lalu gue udah pernah bikin video sharing juga dengan narasumber yang ada di samping gue sekarang. Dan waktu itu kita lebih ngebahas soal denim kontes, lomba perdeniman, dan strategi-strategi yang dilakukan oleh narasumber gue karena dia nih juara denim kontes, jadi waktu itu kita sharing lebih banyak untuk hal itu. Video kali ini, gue pengen bikin soal video yang jauh lebih light daripada video yang kemarin gue buat dengan narasumber yang sama. Siapa boleh dikenalin? Perkenalkan, nama gue Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky. Oke. Pokoknya Instagramnya akan gue tulis di bawah. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa cek Instagramnya. Rencananya ke depannya video-video seperti ini akan gue buat juga, dan lebih nanya soal sharing-sharing aja terhadap tokoh-tokoh yang menurut gue orang-orang yang cukup berprestasi, passionate, atau mungkin cukup populer lah di industri perdeniman kayak gini. Di video kali ini gue langsung ke pertanyaan yang pertama. Ki, lu tuh sebenarnya suka industri ini tuh, denim, boots, dan lain sebagainya itu, stylenya atau gimana? Itu tuh mulainya tuh dulu suka apa dulu sih? Awalnya sih karena gue kurang suka pakai chino dulu ya. Jadi gue dari dulu emang sukanya pakai jeans kan. Oke. Terus awal-awalnya gue bisa terjun ini karena abang gue. Oh, oke. Dia dulu anak DB banget lah. Lumayan, terus gue diracunin mulu sama dia, udah beli jeans. Akhirnya gue beli raw denim pertama gue tuh Wrangler. Raw denim Wrangler? Iya. Dulu. Lu tahun berapa tuh? 2012 apa 2011 gitu, lupa. Oke. Pokoknya gue kelas 3 SMP kalau nggak salah. Oh, lu udah pakai raw denim kelas 3 SMP tuh? Iya, Pak. Yo, gila. Terus itu pakai doang, iseng-iseng doang. Belajar lah ya. Iya. Jadi kalau abang gue suka baca-baca, gue suka ikutan tuh. Main kan dia kan, baca-baca DB mulu. Ada lokal brand pertama gue tuh Akaime, dikasih sama abang gue. Akaime? Iya, terus L House. Habis itu gue pakai L House lagi. L House lagi, baru Samurai dan selanjutnya itu lah ya. Awal mulanya lu denim, terus baru suka-suka ke hal-hal komplementer lainnya lah ya. Sekarang kan kalau misalkan kita ngomongin pasar di Indonesia, sebenarnya di internasional juga sih. Sekarang kan banyak style-style yang sekarang mungkin lagi lebih in. Itu kan kayak streetwear, hypebeast. Kenapa lu ada alasan tertentu nggak kenapa lu tetap sukanya di denim, atau lu juga sebenarnya nggak menolak streetwear atau gimana? Gue nggak menolak streetwear sih sebenarnya. Cuman emang gue kurang suka aja oversize fit gitu. Oke. Oversize terus celananya tapered gitu, gue kurang suka sih. Lu lebih suka yang memang lu lebih dapatkan di industri kayak? Ya kalau jeans kan variatif banget kan katanya kan. Ada yang dari straight sampai tapered. Nah, gue bisa milih itu. Lebih fitnya juga lebih bermain di sana gitu, lebih cocok di lu lah ya? Iya. Oke, jadi lebih alasannya karena fit? Iya. Pertama fit sama comfort. Comfort buat lu, kalau kita ngomongin misalkan jeans sama jogger pants gitu, kalau misalnya kita ngomongin lebih comfort? Nyaman, iya sih sebenarnya kalau buat dipakai nyaman enakan jogger kan. Cuman balik lagi gue kurang suka fitnya jogger. Oh, jadi sebenarnya nyaman itu bukan berarti apa yang lu rasain di kulit aja kan? Iya. Kepedean lu juga, lu suka atau enggak, itu ngaruh. Kalau total lu sampai sekarang lu udah pernah pakai berapa denim, gue boleh tahu gak? Berapa ya? Dari Wrangler nih pertama. Gue hitung dulu kali ya? Iya. Wrangler, House. Wah, kacau banyak banget anjir, pasti. 8 lah kalau. Ya kira-kira 8 lah. Ini sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. 8. 9 berarti. 9? Ya. Nambah lagi gak? Sama yang gue pakai terakhir ya. Berarti 10? Enggak, 9? 10, sorry. Ya 10. Berarti 10 nih? Mungkin nambah lagi setelah video ini gue upload, ada jadi 12, 13. Pokoknya terus lah ya? Iya. Sampai sekarang 10 berarti? Dari 10 denim yang lu udah pernah pakai, yang paling favorit lu apa? Mungkin yang paling lu punya cerita atau punya kisah di baliknya? Favorit gue sih tetap yang Samurai 25 ounce ya. 25 ounce berarti yang terakhir lu pakai? Terakhir gue pakai ya, buat lomba. Kontes, Oh iya, buat kontes. Ini gambarnya kan gue tampilkan di sini, di mana lah gue tampilkan. Kenapa itu jadi favorit lu? Karena pertama itu detailnya benar-benar gue banget. Oke. Itu yang gue pengen. Jadi dari dulu gue tuh pengen ada namanya Samurai Naniwa Special. Itu tuh detailnya gue suka banget. Dia arc-nya dua stitching itu. Terus ada hidden arc-nya. Oh, arc-nya double jadinya? Iya, jadi arc-nya emang udah double stitching nih. Terus ada hidden arc-nya juga dalamnya. Oh. Terus gue nyari Samurai nggak ada lagi yang kayak gitu. Udah habis soalnya? Iya, udah habis. Sampai akhirnya gue dapat kesempatan kan buat brainstorming collab denim. Setelah lo yang juara, yang pernah kita bahas sebelumnya ini juga ya? Nah, akhirnya detail itu kan brainstorming gue berlima tuh. Berenam. Nah, berenam itu cuman gue sama temen gue doang yang lumayan aktif. Orang Indonesia juga, dia juara 3 juga. Akhirnya gue bilang, Mas kita bikin kayak Naniwa spesial aja nih. Cuman tetap Jepang banget, artnya warna pink ya kan. Akhirnya jadilah celana itu. Bentar, mungkin yang gue sedikit remind, jadi itu waktu itu lu menang salah satu kontes. Terus dari juara-juara kontes itu, lu dikasih kesempatan buat brainstorming bikin satu denim. Denim collab sama Denim Mio sama Samurai. Tapi saat itu dari juara-juara itu yang aktif
Cuman gue sama teman gue doang berdua. Lu dan teman lu doang? Ya, sisanya mereka kayak ya udah ikut aja ikut aja gitu. Itu akhirnya diterima? Akhirnya diterima ya. Berarti denim yang akhirnya dijadiin denim benerannya itu bisa dibilang kebanyakan emang lu yang pengen dong? Iya bener. Hampir semuanya detailnya gue yang pengen. Terus dijual secara umum juga? Iya betul Pak. Yang harganya sekarang? 6 juta. 6 juta? Jadi 6 jutaan itu kalau misalnya kalian tahu jeans yang ini, itu merupakan detail yang emang Rizky mau? Iya, bisa dibilang begitu. Yang gue nggak pengen sebenarnya cut-nya doang. Oh, cut-nya kenapa emang? Gue pengennya S5000. Oh gitu, malah straight dong? Iya, straight cut. Karena gue udah agak capek kan gue pakai 710. Oh, udah pernah soalnya? Udah pernah, terus gue pengen cut lain kan. Karena S5000 juga bagus kalau heavyweight sebenarnya. Jadi fitnya kayak slim straight. Cuman agak loose gitu. Tapi Denny Mio-nya gak mau, dia bilang. Maunya 710? Iya, karena pasarnya jadi lebih luas kalau 710. Oh, 710 ya, karena minatnya? S5000 tuh lebih sedikit peminatnya. Bule-bule lebih suka tapered kan deh. Jadi akhirnya... Padahal itu bagus loh 710-nya, yang itu keren banget anjir. Salah satu alasan gue pengen beli 710. Gara-gara itu bagus banget fitnya. Keren sih, Haco. Secara overall, itu merupakan denim favorit lu karena lu ambil bagian dari pembuatannya lah gitu. Sebagian besar proses pembuatannya lu ambil bagian di dalamnya. Kalau misalnya kita ngomongin perdeniman kayak gini, yang lu juga awalnya mulai suka denim, lama-kelamaan kan pasti lu sukanya nggak denim doang kan? Iya. Kayak item-item lainnya, aksesoris lainnya. Tuh ada item lain yang jadi favorit lu nggak? Jadi kayaknya denim favorit tambah item ini tuh bakal jadi lu banget deh gitu. Favorit lu banget. Favorit gua ada sih namanya fiber boots gua. Boots lu berarti? Iya. Fiber boots ya. Itu kenapa tuh? Karena gua profilnya tuh slim banget, jadi gue suka sama Courtmaster sebenarnya, dua itu. Sagar, boots lu Sagara, ya? Sepatu lu ya? Iya. Tapi lu lebih favorit Sagara atau Fiber? Fiber sih. Jadi pokoknya kalau brand itu Fiber tuh brand luar ya jadinya ya? Pokoknya kalau brand luarnya mungkin bootsnya lu Fiber kayak. Kalau brand lokalnya Sagara. Number one Sagara tuh. Pokoknya tuh denim lu sama Sagara, denim lu sama Fiber udah gua banget lah. Best combo lu gitu ya. Buat di seri video kayak gini, gue bakal terakhir mau minta tolong kalau misalkan berkenan mau kasih satu ide outfit dari lu, kira-kira gimana buat inspirasi viewers juga. Bisa diceritain kira-kira lu kalau kasih idenya kayak gimana? Kalau pertama sih yang penting nyaman dulu ya. Oke. Gue selalu pertama nyamannya dulu, terus enak dipakai. Looks-nya di lu bagus. Oke. Jadi 3 itu aja poinnya, makanya gue pakai kemeja. Oke. Biar nyaman kan lumayan panas ya. Ini gak gue button kan, jadi ini supaya... flanel bukan? Iya, ini flanel. Oke. Jadi supaya lebih lebih casual aja. Oke. Karena gue nggak raget-raget banget kan sebenarnya. Oke. Lu sebenarnya agak hybrid gitu ya? Iya, hybrid lah. Oke. Casual raget gitu lah. Gue pakai celana straight cut. Oke. Karena sebenarnya enak banget nih straight cut. Jadi itu dari celananya lu apa nih yang selalu pakai? Ini IH gue pakai. Oh, lu pakai IH? Iya. Terus sama sepatu yang nyaman. Menurut gue ini fiber. Sekarang lu pakai fiber? Nyaman banget, iya. Kacau sih. Nah, tadi kalian udah lihat ide outfit dari Rizky. Mungkin itu jadi penutup buat episode kali ini. Buat kalian yang mungkin punya kritik, saran, atau komentar atau ide, atau kasih komentar juga. Tadi outfit yang tadi referensi dari Rizky itu kalian suka atau enggak, atau mau ditambahin kayak gimana, kalian tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa follow Instagram dari Rizky. Apa lagi? Not Your Ordinary Fate. Not Your Ordinary Fate, sama Instagram gue @sumarlin. Gue rasa itu aja untuk episode kali ini. Thank you udah nonton, semoga bisa jadi referensi. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.